dan masyarakat. Halo semuanya, kami dari Universitas Prima Indonesia. Kami yang beranggotakan saya sendiri Yulia, ada teman saya Sahat, ada teman saya Puput dan Jesse. Kami di sini akan membahas satu kasus dari PT Bunga Persero Tbk berdiri sejak 1 Januari tahun 1961. Perusahaan yang membidangi di usaha jasa konstruksi, industri, realty, dan perdagangan. Kepemilikan saham oleh pemerintah Republik Indonesia sebesar 67,33% dan masyarakat sebesar 32,77%. Saham perseroan yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 September tahun 2012 dengan kode saham WSKD. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan BUMN yang memiliki market share terbesar di antara perusahaan BUMN lainnya. Latar belakang kasus, PT Bunga merupakan salah satu badan usaha milik negara terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi dan infrastruktur. Sejak berdiri tahun 1961, PT Bunga telah banyak terlibat dalam proyek nasional seperti jalan tol, jembatan, dan gedung pemerintahan. Namun, perusahaan ini sempat tersandung kasus fraud dan manipulasi laporan keuangan yang mencoreng citra BUMN. Kasus ini menjadi penting karena menyangkut integritas pelaporan keuangan, etika profesional, dan tata kelola perusahaan. Gambaran umum kasus. Kasus fraud terjadi dalam bentuk manipulasi laporan keuangan dan penggelembungan aset atau overstay. Terjadi pada periode 2004 hingga 2008, terungkap sekitar tahun 2009. Tujuan utamanya untuk menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik menjelang proses Initial Public Offering atau IPO. Pelaku, 3 orang direksi dan 2 kantor akuntan publik atau KAP. Kementerian BUMN menonaktifkan beberapa pejabat yang terlibat dan meminta audit ulang independen. Kronologi kasus. Pada tahun 2004 sampai 2005, PT Bunga mengerjakan 2 proyek besar, renovasi kantor Gubernur Riau dan pembangunan GOR Bullion Jambi. Pada tahun 2005, ditemukan penggelembungan aset senilai 5 miliar dalam laporan keuangan. Pada tahun 2008, nilai penggelembungan masih muncul dalam neraca perusahaan meskipun proyek sudah selesai. Pada tahun 2009, direksi baru menemukan kejanggalan dan meminta audit ulang. Setelah audit, terbukti terjadi markup dan kelebihan pencatatan laba. Kementerian BUMN menindak tegas dengan menonaktifkan direksi dan melaporkan ke aparat hukum. Fakta keuangan. Total aset perusahaan pada tahun 2005 senilai 1,6 triliun, nilai penggelembungan senilai 5 miliar, 0,3% dari total aset. Contoh proyek yang bermasalah, yang pertama renovasi kantor Gubernur Riau sebanyak 13,8 miliar, yang kedua GOR Bullion Jambi senilai 33,9 miliar, laba bersih yang dilaporkan pada tahun 2008 senilai 163,4 miliar dan pada tahun 2009 yaitu 307,1 miliar. Masalahnya ialah laporan laba tidak mencerminkan kondisi real karena sebagian proyek hasil fiktif atau belum diselesaikan. Pihak yang terlibat direksi PT Bunga yaitu Hendra, Jamal, dan Joni. Untuk kantor akuntan publik yaitu Danu, Randy, serta rekan. Peran auditor publik menjadi sorotan karena dianggap tidak profesional dan gagal mendeteksi kecurangan. Analisis dari perspektif hukum ada 4. Yang pertama, kasus ini termasuk kecurangan fraudulent financial statement atau kecurangan laporan keuangan dan hukum. Yang kedua, ada Kementerian BU Sanksi Administratif MN menonaktifkan 2 direksi aktif dan 1 mantan direksi, yaitu yang pertama Jamal, Hendra, dan Joni yang kemudian menjadi direktur utama. Yang ketiga, ada Kementerian Keuangan membukukan izin KAP yang terlibat. Yang keempat, ada pelajaran hukum. Memanipulasi laporan keuangan di perusahaan negara tergolong tindak pidana korporasi yang berdampak pada keuangan negara. Ada beberapa kesimpulan yang kami ambil dari kasus PT Bunga. Yang pertama, kasus fraud PT Bunga terjadi karena memanipulasikan laba menjadi lebih besar daripada kenyataannya.
Yang kedua, lemahnya pengawasan internal dan auditor yang tidak independen membuat kecurangan ini tidak terdeteksi sejak awal. Yang ketiga, tindakan ini merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN. Yang keempat, pemerintah akhirnya menonaktifkan direksi dan membekukan kantor akuntan publik yang terlibat. Yang kelima, kasus ini menjadi pelajaran penting agar BUMN harus lebih transparan, jujur, dan diawasi dengan ketat. Opini yang kami ambil adalah opini tidak wajar karena laporan keuangan PT Bunga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas perusahaan.